jemaat yang dikasihi Tuhan, the chemistry maupun jemaat yang mengikuti secara virtual, mari kita membaca Alkitab dari kitab Yohanes pasal 18 ayat 1 sampai ayat 11. Saya akan membaca, Bapak Ibu mengikuti Yohanes 18 ayat 1 sampai 18, demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapa yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikianlah hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu, menetapkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkanlah pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Amin. Yang terbahagia adalah yang membaca firman Tuhan, terutama yang melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Minggu-minggu ini kita masuk dalam minggu-minggu sengsara, di mana peristiwa Yesus ditangkap, Yesus akan menyelesaikan tugasnya di dunia yang kita kenal nanti dengan Jumat Agung, dan akan bangkit untuk menjadi satu karya yang begitu mulia. Ketika Yesus ditangkap, itu berada di Taman Getsemani. Tema kita hari ini yaitu Yesus ditangkap. Berada di Taman Getsemani. Taman Getsemani bisa dikatakan adalah suatu tempat yang sangat bersejarah di dalam peristiwa Yesus dengan murid-muridnya. Di Taman Getsemani, tempat atau sarana yang menjadi tonggak sejarah di mana Yesus akan ditangkap, tetapi dia tidak memproklamirkan kuasanya untuk menantang tirani kekuasaan Romawi. Taman Getsemani itu juga tempat penyaringan di mana murid-murid Tuhan yang sungguh-sungguh dan murid Tuhan yang berkhianat. Tempat Getsemani juga tempat di mana ketika Yesus dan murid-murid itu bergumul, mereka pergi ke Taman Getsemani. Jadi Taman Getsemani itu taman yang sangat bersejarah di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Di Taman Getsemani itu juga darah Yesus keluar bagaikan peluh keringat. Keringat Yesus keluar bagaikan peluh darah.
penderitaan yang teramat berat yang dirasakan oleh Tuhan Yesus. Tetapi di Taman Getsemani itu juga tonggak sejarah perjalanan kasih Tuhan yang dinyatakannya sampai di kayu salib dari mulai Taman Getsemani. Di dalam kehidupan kita, kalau kita melihat Taman Getsemani itu tempat yang bersejarah, tempat pergumulan Tuhan, tempat dia mencari jawab, tempat dia mendapatkan kekuatan, tempat di mana kasih itu dinyatakannya, tempat di mana kekuatannya, kuasanya tidak didemonstrasikan untuk melawan tirani Roma. Demikian juga kiranya kita. Doa harus kita jadikan tempat kita untuk bergumul, tempat mencari jawaban, tempat untuk mendapat belajar kepada kasih, tempat untuk bagaimana merasakan kuasa Tuhan. Doa harus kita jadikan menjadi satu tempat media kita untuk datang kepada Tuhan di dalam berbagai masalah. Kemana murid-murid Tuhan ketika Yesus ditangkap? Di mana anak-anak Tuhan ketika pandemi yang sedang terjadi mengglobal di dunia, khususnya di Indonesia? Yudas Iskariot yang sangat kenal, yang sangat tahu kemana Yesus pergi, malam-malam ketika dia dengan sepasukan tentara Roma datang, dia tahu kemana akan mencari Yesus. Mereka pergi kemana? Tidak bertanya kemana-mana selain ke Taman Getsemani. Karena dia sudah tahu kebiasaan gurunya itu, Tuhannya itu. Dan di sanalah peristiwa sesuatu yang sangat menyakitkan. Mengapa harus orang yang terdekat dengan kita, orang yang terdekat dengan Tuhan, yang dipercayakan Tuhan sebagai pemegang bendahara keuangan, itu seperti duri di dalam daging. Petrus juga demikian. Dia yang selalu menyatakan bahwa dia sangat kuat dan mendominasi di antara murid-murid Tuhan. Tetapi ketika Yesus ditangkap, Petrus harus 3 kali menyangkal Tuhan Yesus. Kemana murid-murid yang lain ketika Yesus ditangkap? Mereka bersembunyi. Mereka tidak berani menunjukkan dirinya. Peristiwa penangkapan Yesus tidak akan terjadi lagi di era modern ini. Pengkhianatan Judas Iskariot seperti yang 2000 tahun yang lalu tidak akan terjadi lagi di era modern ini. Mencium Yesus dan menjual dengan uang. Menyangkal Yesus tidak terjadi lagi di era modern ini seperti Petrus. Dan bersembunyi murid-murid yang lain itu tidak akan terjadi lagi seperti model-model yang dulu. Tetapi sudah berubah warnanya. Pengkhianatan kepada Yesus berubah bentuknya. Sangat disayangkan di tengah-tengah pandemi ini ada anak Tuhan yang harus menyelewengkan dana sosial yang seharusnya diperuntukkan kepada orang-orang yang membutuhkannya, yang disalurkan pemerintah. Mereka berkhianat
kepada janji setianya ketika mereka diminta sumpah. Tetapi bukan hanya di jajaran di atas, di jajaran di bawah juga banyak yang berkhianat kepada Yesus yang sudah menyatakan kasih-Nya, kebesarannya, pertolongannya kepada anak-anak Tuhan. Tetapi banyak anak-anak Tuhan yang masih berkhianat kepada Yesus. Penyangkalan seperti yang dilakukan Petrus tidak demikian lagi. Kita sering menyangkal kekuatan Tuhan. Kita sering menyangkal kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita ketika kita mempunyai masalah dan persoalan. Bukan hanya 3 kali. Ketika kita mengalami persoalan yang besar, kita menyangkal kekuasaan Tuhan, ketuhanan Tuhan itu. Ayo, bagaimana orang-orang percaya saat ini melihat perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, iptek? Mari kita belajar kepada negara-negara yang maju. Yang tadinya negara-negara yang maju itu adalah negara yang mengutus para misionarisnya ke daerah-daerah yang belum mengenal Tuhan. Tetapi ketika mereka sudah maju pesat, ilmu pengetahuan teknologi itu demikian menjanjikan pada mereka, sementara beriman kepada Tuhan yang diimani mereka oleh nenek-nenek moyang mereka pada masa lalu itu hanya bayang-bayang. Sekarang ilmu pengetahuan dan teknologi sudah menjanjikan, sementara beriman kepada Tuhan belum, masih hanya di dalam pengharapan saja, sehingga gereja-gereja banyak kosong. Teknologi sudah demikian maju dan mereka menguasai pengetahuan itu, ilmu itu, teknologi itu. Mengapa kami masih percaya kepada sesuatu yang masih bayang-bayang, yang masih menjanjikan? Kalau kami menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, kami bisa mendapatkan apa saja. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi juga kita sering mengkhianati dan menyangkal Yesus. Persoalan para remaja dan pemuda ini demikian sekarang pesatnya. Masalah pornografi. Kalau ada orang tua yang mempunyai anak remaja dan pemuda, orang tua itu harus mengontrol anaknya, memberikan pemahaman. Masalah pornografi luar biasa. Bagaimana penjualan anak-anak di bawah umur, ekspos anak-anak di bawah umur. Karena semua sekarang bisa didapatkan. Masih mau kita menyangkal Yesus? Hai remaja dan pemuda, dengan handphone kita, kemajuan teknologi yang kita punya, tidak terjadi lagi seperti Petrus yang zaman dulu. Melihat seorang ibu-ibu yang tua, dia berkata, "Aku tidak kenal Yesus." Sementara selama ini dia mendominasi di antara murid-murid Tuhan yang tampil beda, yang menonjol. Tetapi ketika menghadapi seorang ibu tua,
yang menuding bahwa ini salah satu dari pengikut Tuhan, dia menyangkal Yesus. Pengalaman-pengalaman rohani kita, banyak sekali kita dibantu oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, lepas dari pergumulan. Tetapi ketika menghadapi teknologi yang maju dan akan semakin maju, kita menyangkal Tuhan di dalam hati kita. Kita diingatkan sesaat dengan Roh Kudus, tapi kita secepat itu juga menyangkal. Mari kita lihat seperti Nabi Nuh. Bagaimana seharusnya umat Tuhan, jemaat di Chemistry, menghadapi kemajuan yang ada di depan kita, yang ada di sekitar kita ini. Bagaimana menghadapinya? Belajar seperti Nuh di dalam Kejadian 6 ayat 14, 15 sampai 22. Ketika Allah memerintahkan kepada Nuh, bangunlah satu bahtera dengan ukuran demikian, panjangnya demikian, dari kayu ini dan demikian. Begitu rumitnya bangunan itu. Tetapi Allah memberikan akal budi dan pikiran yang tajam kepada Nuh, dan dia persembahkan, dia taklukkan akal budi dan pikirannya kepada Allah. Nuh itu orang sebenarnya pintar. Allah mengatakan luasnya sebegini, panjangnya, lebarnya, bangunannya bentuk ini, dari kayu ini, dan semuanya ditentukan. Desainnya itu Allah, tetapi pelaksananya Nuh. Mempunyai satu kepintaran yang luar biasa, akal budi. Tetapi dia taklukkan kepada firman Allah, dia taklukkan kepada Allah. Seharusnya kita orang percaya demikian. Ketika Allah menganugerahkan akal budi pikiran yang hebat kepada kita, bukan akal budi pikiran yang hebat itu kita pakai untuk menguasai orang lain, menipu orang lain. Tetapi bagaimana akal budi pikiran yang dianugerahkan Allah kepada kita pergunakan untuk kemuliaan Kristus. Seperti Nuh. Bagaimana ketika ilmu pengetahuan dan teknologi itu dikuasai? Kita lihat di dalam Alkitab buktinya. Ribuan tahun yang lalu telah dipakai ilmu pengetahuan dan teknologi itu mau menyamai Tuhan. Ketika pembangunan Menara Babel di dalam Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Ketika Allah menganugerahkan akal budi dan pikiran kepada umatnya, umat Allah pada saat itu mencoba membangun satu menara yang sangat tinggi ribuan tahun yang lalu. Dikatakan di dalam Kejadian pasal 11 itu, mari kita bangun sampai mencapai langit. Langit adalah gambaran sesuatu yang sangat tinggi, yang sangat hebat. Mereka ingin menyamai Allah. Ada satu kesombongan atas pemikiran-pemikiran akal budi yang dianugerahkan Allah kepada mereka, sehingga Allah menghancurkan mereka, menyerahkan mereka. Karena mereka lakukan akal budi dan pikiran yang dianugerahkan Tuhan itu untuk menjadi satu kesombongan. Belajar kita kepada pandemi ini. Virus itu sebesar nano katanya, tidak dapat dilihat. Sebesar nano kecil sekali, nano itu. Tapi yang kecil itu
menghancurkan kebohongan, kesombongan dunia yang meninggalkan Tuhan, yang membangga-banggakan teknologi, yang membangga-banggakan pengetahuan mereka. Mana negara yang tidak kolab pada pandemi ini? Amerika Serikat yang terkenal dengan teknologinya hancur hanya karena dengan faktor yang kecil. Di dalam pasal 18 tadi yang kita baca kembali, dikatakan di dalam ayat 4. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia," kata Tuhan. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika berdiri berkata mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan apa? Jatuh ke tanah. Allah menyatakan kuasanya di sini bukan untuk menghadapi tirani Romawi supaya mereka takut, bukan. Allah menyatakan kuasanya di sini ingin menunjukkan kepada murid Tuhan di dalam situasi masalah yang demikian besar pun yang sudah kita alami sepanjang satu malam ini. Aku pun meminta dukungan doa dari kalian karena begitu berat kurasakan, kata Yesus, sampai 3 kali menghampiri murid-murid yang dikasihinya. Apakah kalian tidak mampu bertahan hanya 1 jam? Yesus menyatakan kuasanya di sini, ingin mengatakan, di dalam namaku kuasa itu masih nyata. Hal yang kecil tadi, virus itu, kita bisa belajar Allah itu dahsyat. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar di tengah-tengah masalah persoalan yang kita hadapi, seberat apapun dalam pandemi ini, kita tidak hanya memikirkan kesehatan tetapi juga ekonomi. Kita juga bukan hanya memikirkan ekonomi tetapi dampak sosialnya juga. Stres yang berkepanjangan, berbulan-bulan lewat 1 bulan, 1 tahun. Apalagi ibu-ibu, anak yang sekolah, ibunya yang harus sekolah lebih banyak. Itu yang menjadi masalah saat ini di antara ibu-ibu. Jadi gue yang belajar, bukan anak gue. Ya memang karena anaknya mau bertanya kepada mamanya banyak hal. Umat Tuhan di tengah-tengah pandemi ini, kita harus bisa melihat bagaimanapun persoalan masalah itu demikian berat. Siapa yang kalian cari? Yesus dari Nazaret. Akulah dia. Ketika Yesus berkata begitu, mundurlah tentara Roma ini dan langsung jatuh di dalam Kristus Yesus. Kuasa itu masih ada dan nyata. Bagaimana kita melihat perkembangan ini? Teknologi, ilmu, pengetahuan yang semakin maju. Umat Tuhan, jemaat Dekemistri, harus bisa melihat segala yang dianugerahkan akal budi dan pikiran kita sehingga kita menguasai ilmu, teknologi, pengetahuan. Kita taklukkan kepada Allah. Kristus dimuliakan. Jadilah umat Tuhan yang berdampak di tengah-tengah situasi ini. Jangan mengkhianati Yesus lagi. Jangan meninggalkan, menyangkal Yesus lagi. Jangan bersembunyi karena engkau sudah menikmati comfort zone-mu, zona nyamanmu, sehingga kau tidak peduli
Tuhan menginginkan engkau berdampak. Tuhan memberkati. Kita berdoa.